Ini adalah pemeriksaan rutin pada minggu ke-26 di mana pasien ini kebetulan dirujuk atas keinginan sendiri untuk melakukan pemeriksaan feto maternal. Jadi sebenarnya kalau bisa rujukannya itu lebih awal lagi ya, karena untuk pemeriksaan screening kan sebaiknya kita lakukan seawal mungkin. Sementara kalau 26 mendekati 27 minggu sudah memasuki minggu trimester ketiga hampir. Jadi kan bayi kan sudah kandung lebih besar dan sulit untuk menampilkan posisi-posisi ya. Tapi ya enggak apa-apa, kita coba untuk melakukan semua yang bisa kita lakukan ya untuk melihat pemeriksaan rutin. Di sini saya melihat tulang belakang dulu karena bayinya dalam posisi telungkup. Jadi ya jangan menunggu bayi itu mau telentang, kita lihat dulu apa yang dia tawarkan untuk dia periksakan ke kita gitu ya. Jadi apa yang bayi itu mau tampilkan ya kita amati terlebih dahulu. Ini kita lihat tulang belakang ya, tulang belakangnya lurus, tidak ada skoliosis, tulang rusuknya normal, mulai dari tulang leher, tulang dada sampai tulang ekor semuanya bagus. Nah, coba kita tampilkan profil wajah, mungkin bayinya mau memperlihatkan. Nah, ini dia menampilkan profil wajahnya. Kita bisa melihat hidung, bibir, telinga ya, semuanya tampak normal. Sayang tangannya ini nutupi separuh wajah. Ya, pelan-pelan nanti kita coba cari momen lain, mungkin bayinya mau memperlihatkan diri. Jadi tadi hidung, bibir semuanya normal. Nah, ini kita mau melihat tangan, kebetulan bayinya mau di posisi atas ya, dia memperlihatkan tangan, ayo kita coba cek. Nah, ini tangan dan jari-jarinya ya, profilnya dan posisi tangannya menggenggam normal ya, dia bisa membuka menutup itu normal seperti ini, tangan dan jari-jarinya. Sebenarnya tidak sampai kita harus melihat tangan, kalau kita sudah melihat dari lengan atas, lengan bawah ya harusnya sampai ke ujung itu normal. Ini karena dia memperlihatkan posisi yang baik ya, kita cek saja. Ini kita coba nampilkan posisi wajah kembali. Pas dia ngadep ke atas, ini posisinya sungsang, jadi lebih sulit lagi. Nah, ini profil wajah kembali, lihat hidung, bibir, semuanya normal. Posisi telinga ya terlihat normal, harus sedikit di atas garis sudut mata. Nah, ini dari depan, hidung, bibir semuanya oke. Kita bisa lihat sama-sama profilnya ya, normal. Itu yang berdetak adalah detak jantung tadi ya. Oke, kita masuk ke bagian kepala. Perhatikan ini bentuk kepala. Bentuk kepala kita itu lonjong oval, bukan bulat ya, sekali lagi bukan bundar bulat, tapi lonjong oval seperti telur gitu. Nah, kita bisa lihat lapisan-lapisan otak di dalamnya. Jadi seperti kita melihat MRI, tapi ini sekali lagi ini adalah USG, ini gelombang suara. Jangan salah kaprah bahwa ini adalah radiasi. Sekali lagi ini gelombang suara, dan gelombang suara tidak memancarkan radiasi. Tolong jadi harus dimengerti ya, secara fisika kita harus memberikan edukasi yang benar pada ibu hamil. Kalau gelombang radiasi itu ya seperti ronsen ya, seperti paparan sinar inframerah, UV itu radiasi. Ya, kemudian CT scan itu juga radiasi. Nah, ini bagian tengkuk ya, umumnya kita lihat pada trimester pertama tengkuknya tipis normal. Jantung, selalu kita amati dan kita jelaskan, jantung terdiri dari 4 ruang, sederhana. Jadi penjelasan seperti kita menjelaskan ke masa kita di SD kelas 4 ya. Ada 4 ruang jantung, namanya 2 serambi dan 2 bilik. Yang paling dekat rongga dada luar tuh bilik atau istilahnya ventricle. Nah, ini lambung. Kalau lambung terlihat artinya bayi bisa menelan. Ya, jadi proses pencernaannya bagus. Ini kandung kencing full terisi, jadi bayi bisa
berkemih. Artinya fungsi ginjal dan saluran cernanya bagus. Nah, coba lihat bagian kelamin ini ya, kelaminnya laki-laki, testisnya sudah turun tuh yang saya tunjuk, anus. Anus harus selalu dicek, jadi jangan cuma ngelihat kelaminnya saja. Banyak kasus atresia ani, nggak punya anus. Jadi ini anusnya normal, ini kelaminnya cowok ya, jadi testis sudah harus turun masuk ke buah sakar pada minggu-minggu segini. Kalau testisnya tidak ada, bayi laki-laki harus ditemukan nanti setelah lahir. Mungkin masih di dalam perutnya, tidak turun. Ayo kita lihat profil wajah lagi. Nah, ini profil wajah saat bayi bergerak. Profil hidung, wajah semuanya tampak normal ya, tidak ada kelainan. Kadang kita bisa melihat ekspresi bayi menguap atau tersenyum lah, bisa semua. Itu mencerminkan fungsi otot-otot dari wajah normal, artinya fungsi otak juga normal. Ini telinganya bayi ya, terlihat dengan jelas. Tidak ada kelainan ya, kita temukan apapun. Lanjut, kita melihat posisi plasenta ada di depan, jauh dari jalan lahir, ini jalan lahirnya. Di bawah kandung kencing ya, jalan lahir ibu. Tali pusat yang mengalirkan makanan, dia ada 2 arteri dan 1 vena. Jadi kalau kita menjelaskan pembuluh darah di tali pusat fungsinya untuk menghantarkan makanan dari ibu ke bayi, dan kita ukur aliran darah tali pusatnya. Jadi kalau ada lilitan tali pusat atau apa ya, ukurlah aliran darah yang memberikan makan itu bagus apa tidak. Nah, kita lihat profil wajah lagi. Nah, ini profil wajahnya, dia berganti posisi, tadi nyium lutut, ini bayinya aktif sekali. Nah, kita lihat profil muka ya, normal. Profil hidung, profil wajah, mata, kadang dia sudah bisa membuka eyelids-nya, nguap juga. Jadi sambil nguap ya dia minum air, sambil minum itu dia artinya fungsi pencernaannya sudah bagus. Ya, ini profil wajah semuanya normal. Nah, itu bayinya tadi bisa mewek juga, bisa tersenyum lah. Jadi fungsi otot wajah bagus. Jadi ya sekaligus ya fungsi otaknya normal. Nah, lalu kita sekarang ukur biometrinya. Ini harusnya 26 jalan 27 minggu, karena kita punya ukuran paling awal masa dia masih kecil, embrio. Jadi kita tinggal urutkan ke belakang. Tapi nanti ini yang dari pemeriksaan terlihat bayinya ini lebih besar. Jadi kita masih cocokkan dengan nanti perhitungan dari ukuran otak kecil atau cerebellum. Nah, ini setara 27-28. Jadi terlihat bayinya ini memang bayi besar ini bakalnya nanti. Hati-hati jangan sampai ibunya terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Tentunya kita tidak mau menciptakan bayi sejak lahir ada diabetes bawaan ya, kasus diabetes pada bayi baru lahir itu banyak sekali sekarang. Jadi hati-hati, bukan kita menciptakan bayi super besar. Perhitungkan juga kalori ibunya, jangan berlebihan, jangan obesitas. Apa yang kita planning semuanya dalam kandungan untuk masa depan si anak ini. Jadi jangan sampai membuat bayi dari kecil sudah diabetes. Nah, ini ukuran otak sesuai dengan ukuran embrio sejak awal. Jadi benar dia ukurannya 26 jalan 27. Memang lebih besar saja bayi ini ya, tapi semuanya normal. Nah, di sini kita nanti keluar perhitungan beratnya setara 1 kilo. Padahal harusnya baru 8 ons, 9 ons. Nah, kita lihat wajah lagi ya, semua sudah kita selesaikan. Profil bayi ini semua sudah kita lihat normal keseluruhan. Nah, kita tutup dengan pengamatan wajah sekali lagi. Jadi bayi ini posisinya sungsang, mudah-mudahan nanti dia mau berputar ya. Masih ada waktu sampai menunggu 36-37 minggu nanti. Jadi ini pemeriksaan screening trimester 2 akhir mendekati trimester 3, keseluruhan normal.